Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Sekar Anggraini Zara dari kelas 10 MPLB 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah reaksi video yang membahas tentang lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Persoalan utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya meskipun angka 50% ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh gitu. Menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Kalau hukumnya bagus, maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan lain pun akan bagus, perdagangan dan lain-lain. Saudara, penegakan hukum dengan demikian harus memberikan kepastian hukum ke atas. Tadi saya bercerita kalau ke atas itu kepastian hukum itu antar pengusaha elit, penguasa elit itu terkadang tidak memberi kepastian hukum, ada tumpang tindih, ada korupsi, kolusi dan sebagainya. Di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum. Sehingga bagi saya penegakan hukum ke depan ke atas harus ada kepastian dan ketegasan, ke bawah harus ada perlindungan hukum. Menurut saya, kritikan Mahfud MD tentang penegakan hukum di Indonesia terbukti relevan karena berbagai indikator menunjukkan masalah serius, seperti 1. Skor Corruption Perception Index atau CPI masih rendah. Yang kedua, Indeks Perilaku Anti Korupsi atau ACPI justru menurun. Yang ketiga, laporan IJW mencatat jumlah kasus korupsi serta kerugian negara meningkat. Dan World Justice Project menempatkan Indonesia di peringkat menengah ke bawah dalam penegakan hukum, independensi lembaga, pengendalian kekuasaan, serta perlindungan HAM. Walaupun ada sedikit perbaikan pada beberapa aspek seperti kenaikan tipis CPI dan penegakan regulasi tertentu, perubahan tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan struktural seperti budaya korupsi, lemahnya integritas institusi, serta inkonsistensi penindakan. Dengan demikian, kritikan Mahfud MD bahwa penegakan hukum Indonesia masih lemah memiliki dasar kuat, sekaligus menegaskan bahwa reformasi hukum dan transparansi lembaga harus diperbaiki secara menyeluruh. Sobat bisnis, masih ingatkah dengan kasus-kasus pidana yang bermula dari unggahan viral di sosial media? Sebut saja kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh anak pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo, atau kisah AKBP Akhirudin Hasibuan yang membiarkan anaknya menganiaya mahasiswa. Kasus-kasus tadi adalah sedikit cerita dari laporan masyarakat yang ditanggapi cepat oleh penegak hukum karena mendapatkan perhatian dari masyarakat. Menurut kriminolog Reza Indragiri, fenomena ramainya masyarakat lapor ke sosial media merupakan jalan lain pelapor untuk mencari keadilan yang kadang sulit didapatkan jika melapor langsung ke penegak hukum. Namun, di lain sisi, fenomena tersebut memberikan tantangan kepada penegak hukum untuk merespon cepat laporan, sehingga kepercayaan publik kepada Polri tetap terjaga. Media sosial itu kan sesungguhnya mengiming-imingi kita, terutama Polri, kecepatan ya. Bagaimana masyarakat cepat melaporkan peristiwa dan semestinya secepat itu pula Polri meresponnya. Tapi kan juga jadi tantangan. Kalau ternyata berita yang viral itu banyak, bagaimana kemudian polisi bisa memastikan bahwa itu akan terespon secara cepat dengan kadar yang relatif setara? Dengan kata lain, isunya muncul. Oke, pengaduan masyarakat jadi banyak. Anggaplah itu sebagai indikasi kepercayaan masyarakat. Tapi kalau kemudian Polri tidak bisa meresponnya secara cepat, maka saya khawatir dalam waktu tidak lama masyarakat akan jadi enggan melapor.